Meskipun hutang Anda segede gunung, artinya ratusan juta, ya, miliaran, puluhan juta, Anda nggak usah khawatir. Kalau Anda mau mengamalkan doa ini, maka Allah lah yang akan melunasi hutang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dan dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah amalan tentang bagaimana sebuah amalan yang sangat dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruntuk bagi Anda yang pada saat ini sedang berada dalam jeratan atau himpitan hutang dan ingin cepat lunas, ingin cepat hidup tenang tanpa mempunyai hutang. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti melihat kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis hajat atau doanya di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini hajat atau doa Anda, hajat atau doa Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya hutang itu kalau diibaratkan itu seperti halnya penyakit kanker. Artinya banyak hal yang akan direnggut, banyak hal yang akan hilang karena permasalahan hutang. Hutang bisa menghilangkan ketenangan dalam hidup. Hutang bisa menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Hutang bisa menghilangkan kerukunan antara anak dan orang tua. Hutang bisa menyebabkan hidup kita tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Ini namanya hutang. Makanya kan kalau peribahasanya itu, kalau orang punya hutang itu terjerat hutang. Terjerat itu ya nggak enak, namanya orang terjerat atau terhimpit ya. Kita punya hutang artinya kita sedang terjerat, kita sedang terhimpit, dalam artian pada posisi yang tidak enak. Nah, anehnya gini, kita udah tahu bahwa orang punya hutang itu nggak enak, nggak nikmat, nggak bisa menikmati hidup ini, nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan. Tapi terkadang malah kita
terjun. Kita terjun sendiri, kita udah tahu kalau ke arah sana itu nggak bagus, ke arah sana itu bahaya. Kita datangi arah sana. Seperti itu juga kebanyakan orang sudah tahu bahwa yang namanya hutang menyebabkan hidup nggak tenang, tapi malah terjun ke hutang. Kenapa para jamaah kadang orang bisa sampai terjerat atau terhimpit hutang? Saya bukan sedang berbicara bahwa orang tidak boleh hutang. Orang boleh hutang, cuman kan untuk apa dulu? Nah, kebanyakan di sekitar kita itu orang hutang itu untuk sesuatu menyukupi sesuatu yang dia inginkan. Jadi orang pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen ini, pengen itu, kadang memaksakan dirinya itu sampai hutang. Beda, jadi dua hal ini dalam hidup ini. Sebelum saya sampaikan amalannya, ini sebagai pengantar biar kita paham dulu. Jadi dalam hidup ini kan ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kita hutang misalnya untuk kebutuhan yang memang mendesak, ya itu tidak apa-apa. Tapi banyak orang hutang ke sini, hutang ke situ, hutang ini, hutang itu untuk mencukupi keinginannya. Nah, ini yang tidak bagus. Yang kemudian dalam banyak kasus, kenapa orang punya hutang terkadang rezekinya sulit, tiba-tiba yang punya usaha-usahanya nggak bagus, yang jualan juga jualannya jadi nggak laris, ya, keluarganya mohon maaf berantakan. Kenapa? Karena pada posisi orang yang sedang punya hutang itu kan pikirannya kemana-mana, pengen cepat lunas, pengen cepat keluar dari jeratan hutang ini. Lantas apa yang harus Anda lakukan manakala pada saat ini Anda sedang terjerat hutang, ya, terhimpit hutang? Maka yang pertama ini Anda tobat dulu. Tobat ini penting. Kenapa tobat? Nah, meskipun misalnya karena ketika kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba punya hutang, kemudian dia niat benar-benar ingin lepas dari hutang, apalagi hutang riba, maka Allah yang akan membantu hamba tersebut untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, lantas sekarang pertanyaannya para jamaah, kenapa selama ini misalnya Anda susah keluar dari jeratan hutang? Nah, tanyakan ke diri Anda, tanyakan ke hati Anda. Kira-kira selama ini Anda sudah benar-benar niat untuk lunas hutang atau hanya sebatas halusinasi atau khayalan Anda? Kalau orang benar-benar niat hutang, ya tobat. Ya Allah, saya niat kerja untuk membayar hutang dan saya tidak akan hutang lagi. Insya Allah dilalahnya rezeki ada aja. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ada lagi orang yang punya hutang ini belum lunas, nambah hutang ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah dalam hatinya ada niat untuk melunasi hutang. Maka tanamkan dulu. Yang pertama dalam hati Anda, niat benar-benar untuk melunasi hutang. Orang kalau udah niat hutang, ya, biasanya kan gini, orang pengen lunas dari hutang. Begitu punya uang nggak ngelunasin hutangnya, pikirannya pengen ini lagi, pengen itu lagi. Kan kebanyakan seperti itu. Beda kalau Anda benar-benar niat ingin bayar hutang, bismillah, berhenti untuk membeli sesuatu yang misalnya nggak dibutuhkan, kelola keuangan dengan baik, manage finansial Anda dengan bijak, sehingga Anda bisa mengumpulkan rezeki untuk membayar hutang. Nah, termasuk salah satu amalan yang bisa Anda lakukan. Jadi orang pengen lunas hutang itu ada dua jalan yang harus Anda tempuh. Ikhtiar secara dohir, ya seperti tadi yang saya sampaikan, niat, ya tobat dari hutang, kemudian kelola finansial dengan baik, atur keuangan Anda, bekerja lebih rajin, itu harus, itu wajib sebagai ikhtiar. Kemudian yang nomor dua adalah ikhtiar secara batin. Jadi suatu hari para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li Aliyin, kepada sahabat Ali, ya Ali, wahai Ali, ala uallimuka, apakah kamu mau aku ajari, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali, diajari kalimatin, satu kalimat, laukana alaika dainun, apabila kamu mempunyai hutang, mithla jabalin, meskipun hutang kamu seperti gedenya, mithla jabalin subarin, seperti gedenya gunung Subar, adahullahu angka, ya,
maka niscaya Allah akan melunasi hutang kamu karena membaca doa atau kalimat ini. Jadi suatu hari para jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Ali, wahai Ali, apakah kamu mau aku ajari satu doa yang mana apabila doa ini kamu baca dan misalnya kamu punya hutang kamu segede gunung. Jadi di Arab itu ada gunung Subair. Ada gunung yang namanya gunung Subair. Gede banget berarti gunungnya. Maka Allah akan membantu, Allah akan melunasi hutang-hutangmu meskipun hutang kamu itu segede gunung. Nah, ini sangat luar biasa sekali para jamaah untuk Anda yang pada saat ini sedang terjerat hutang. Meskipun hutang Anda segede gunung, artinya ratusan juta, ya, miliaran, puluhan juta, Anda nggak usah khawatir. Kalau Anda mau mengamalkan doa ini, maka Allah lah yang akan melunasi hutang Anda. Caranya gimana? Ya min haitsu la yahtasib, itu hak mutlaknya Allah. Misalnya Anda yang usaha, Allah berikan kelancaran Anda usahanya. Anda yang jualan, Allah lancarkan jualan Anda. Anda yang nganggur, Allah berikan pekerjaan untuk Anda. Anda yang kerja, kerjaannya diberikan keberkahan sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Ini cara Allah membantu hambanya itu dari arah yang tidak pernah kita sangka. Jadi Anda yang pada saat ini punya hutang, meskipun hutang Anda segede gunung atau miliaran atau ratusan juta, Anda baca doa ini, maka adahullahu anka, maka Allah akan melunasi hutang-hutang Anda. Doanya seperti apa, Ustadz? Doanya adalah, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Artinya apa? Ya Allah, cukupkanlah hamba dengan perkara halalmu. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya. Kemudian, ya Allah, cukupkanlah hamba dengan perkara halalmu, an haramik, dari segala perkara harammu, dengan ketaatan kepadamu, dari bermaksiat kepadamu, dengan keutamaanmu dari selainmu. Subhanallah. Artinya kita melalui doa ini kita minta sama Allah dicukupkan segalanya. Orang kalau sudah cukup, dicukupi sama Allah, ini luar biasa. Kenapa orang bisa terjerat hutang? Kenapa orang penuh kekurangan? Karena nggak dicukupi sama Allah, nggak dicukupi rizkinya. Nah, itu karena banyak hal. Kadang karena ulahnya sendiri, kadang karena ini dan itu. Nah, kita minta sama Allah dicukupi. Orang kalau sudah cukup rizkinya, nggak mungkin dia punya hutang, nggak mungkin rizkinya sulit, nggak mungkin jualannya nggak laris, nggak mungkin usahanya nggak maju. Nah, doa ini para jamaah bisa Anda baca setiap selesai sholat 3 kali. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa fi ta'atika amman siyatik wa fi ta'atika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika amman siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika amman siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ini bukan dari saya, tapi ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda yang sedang punya hutang, jangan putus asa. Jangan putus asa. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama Anda. Wala takhaf, jangan takut. Anda ikhtiar, Anda tanamkan niat dalam hati Anda amalkan doa ini. Biiznillah, seberapapun besarnya hutang Anda, Allah yang akan melunasi, Allah yang akan memberikan rezeki untuk bisa lunas hutang Anda. Silahkan diamalkan sebagai ikhtiar. Dan salah satu ikhtiarnya bagi para jamaah yang sedang berjuang untuk keluar dari riba, berjuang untuk lunas hutang-hutangnya,
agar Allah lekas melunasi hutang Anda bisa mengamalkan zikir munajat sholawat. Ini saya sudah menulis satu buku. Buku ini berjudul buku munajat sholawat. Menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Jadi buku ini berisi zikir munajat sholawat yang bisa Anda amalkan, Anda baca setiap pagi atau setiap sore. Kalau pagi atau sore sibuk bisa setiap malam. Kalau malam pun sibuk minimal seminggu sekali. Jadi ini buku ini berisi zikir munajat sholawat yang sudah disusun khusus. Munajat sholawat, sholawat khusus. Jadi fadilah dari zikir munajat sholawat ini para jamaah. Jadi ini zikir munajat sholawatnya dilengkapi dengan istighfar dulu, istighfar yang sangat luar biasa, istighfar yang sangat istimewa. Kemudian diawali dengan tawasulnya, jadi dituntun benar-benar. Saya menuntun jamaah di sini untuk mengamalkan zikir munajat sholawat. Ini ada teks Arabnya, ada teks Indonesianya, sehingga Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca Indonesianya. Nah ini ada beberapa halaman, kurang lebih dari halaman 1 sampai halaman 50 berisi zikir munajat sholawat. Kemudian setelah Anda membaca zikir munajat sholawat, ditutup dengan doa tawasul yang sangat luar biasa, yang dengan doa ini, dengan berkah membaca sholawat ini, apapun hajat Anda termasuk hajat lunas hutang, biiznillah dengan izin Allah bisa segera dilunasi. Nah kemarin saya ada jamaah WhatsApp sama saya. Ini saya bacakan luar biasa. Jadi jamaah ini pesan buku ini, kemudian mengamalkan zikir munajat sholawat ini luar biasa. Ini saya bacakan WhatsApp-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kasih kabar gembira, aku ngamalin munajat sholawat sama sholawat fatih min 1 hari 100 kali. Alhamdulillah hari ini Allah kasih rizki yang enggak disangka-sangka. Tadi jam 10 pas mau sholat duha ada petugas bank yang datang ke rumah aku cuman pegang duit 17.000. Petugas bank ngasih jaminan ke aku, katanya utangku dah lunas, dah dilunasi sama dia, padahal masih 4 bulan. Ya Allah, benar-benar gak percaya, kayak mimpi. Makasih Pak Ustadz atas ilmunya. Subhanallah. Jadi ini jamaah, dia punya hutang di bank masih ada 4 bulan ya. Ngamalin munajat sholawat padahal dia cuma punya uang 17.000. Hutangnya dibayarin, dilunasi sama petugas banknya. Luar biasa. Banyak ini testimoni-testimoni yang sangat luar biasa dari jamaah saya yang hutangnya, ada yang kemarin cerita hutangnya lunas dibayarin sama orang lain. Ini luar biasa. Jadi cara Allah melunasi hutang hambanya itu melalui cara-cara yang indah, cara-cara yang istimewa, cara-cara yang tidak pernah diduga oleh seorang hamba. Ini berkah mengamalkan zikir munajat sholawat. Fadilahnya apa saja? Insya Allah zikir munajat sholawat ini berfadilah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, jualan laris, bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Ini fadilahnya luar biasa. Selain berisi zikir munajat sholawat para jamaah, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Jadi ada sholawat-sholawat khusus juga sesuai dengan hajat Anda atau kebutuhan Anda. Misalnya Anda pengen dalam hidup ini terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, ada amalannya di sini, ada sholawatnya. Atau misalnya Anda pengen selalu mempunyai uang yang banyak, ada sholawatnya. Anda usaha, Anda jualan, pengen jualannya laris, bisnisnya sukses, di sini juga ada sholawatnya. Kemudian Anda punya anak nakal, nggak nurut sama Anda, di sini ada sholawatnya. Atau misalnya Anda belum dapat jodoh, nah di sini juga ada sholawatnya. Atau misalnya Anda sudah lama ngontrak nih, hidup belum punya rumah, nah di sini ada sholawat khususnya. Jadi banyak sholawat pilihannya komplit. Kemudian misalnya Anda jamaah ya,
diberikan cobaan oleh Allah, sakit. Nah, di sini ada sholawatnya biar cepat sembuh. Terus buku ini juga berisi tentang kisah-kisah nyata keajaiban berkah sholawat. Artinya banyak kisah-kisah yang luar biasa yang ini nyata dialami oleh para jamaah, yang mana ini diberikan keajaiban oleh Allah, baik keajaiban terkait rizki, keajaiban terkait kehidupannya berkah membaca sholawat. Nah, ini sebagai motivasi Anda. Ada yang hutangnya miliaran lunas berkah sholawat, karena sholawat ini luar biasa. Kata Rasulullah SAW, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa-doa seorang hamba, doa misalnya Anda doa pengen lunas hutang, doa pengen rezeki lancar, doa anak soleh, ini doa Anda tertahan di antara langit dan bumi hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mengamalkan zikir munajat sholawat ini kita sedang mendorong doa-doa yang mungkin selama ini tertahan di antara langit dan bumi hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk infak buku ini hanya 100.000, silahkan bisa dipesan selagi masih ada karena terbatas. Dengan 100.000 Anda mempunyai buku ini, diamalkan zikirnya, hutang Anda yang ratusan juta, miliaran, bismillah, semoga lekas diberikan keajaiban, bisa lunas hutang-hutangnya. Yang mau pesan bisa segera WhatsApp ke saya karena ini stoknya terbatas. Langsung hubungi nomor di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi, itu langsung nyambung ke WhatsApp saya. Jika masih ada nanti saya kirim, jika sudah habis mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.